Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi bersama saya Rizky dari kelas TIB 2020 dengan NIM 2005 Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mail server. Jadi apa yang mail server itu sendiri ialah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Mail server menggunakan dasar layanan client server, di mana klien dapat mengakses server melalui email atau mengakses server email melalui aplikasi. Untuk fungsinya ialah mail server berfungsi sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Tak hanya itu, fungsi utama dari program ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Oleh karena itu, aplikasi ini sangat penting karena akan mengatur jalannya email dan respon setiap email yang masuk. Nah, kita di dunia sekarang itu ada yang namanya webmail server. Itu layanan atau sarana yang mungkin user dapat mengakses email melalui web chat. Seperti contoh kita buka Gmail atau Yahoo Mail atau Proton Mail, kan itu bisa kita akses melalui web. Kita tidak perlu menginstal aplikasi tertentu, cukup kita buka browser, kita cari apa layanannya, misal gmail.com atau yahoo.com, proton.mail. Nah, untuk protokolnya sendiri ada 3 protokol. Yang pertama ada SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, ada POP3 atau Post Office Protocol V3, dan IMAP. Untuk SMTP lebih banyak digunakan untuk menampung data serta mengirimkan email ke alamat email lain yang dituju. Protokol POP3 dan protokol IMAP lebih banyak digunakan untuk memudahkan user dalam membaca dan mengakses email secara remote. Jadi untuk SMTP ini sendiri seperti namanya Simple Mail Transfer Protocol, dia hanya bertugas untuk menampung serta mengirimkan email ke alamat email lain yang dituju. Nah, untuk sekarang SMTP sepertinya sudah sangat jarang yang memakai karena ya alasan keamanan. Karena kan dia apa dari bawaannya, dari protokol bawaannya, dia itu tidak memiliki fitur enkripsi, beda dengan POP3 dan IMAP. Tapi SMTP untuk sekarang itu ada yang pakai, ada yang enggak. Jadi ada yang pakai SMTP, tapi dia itu enkripsinya itu melalui jalur gateway-nya. Jadi ibarat email itu ibarat air dan jalur itu ibarat pipa. Nah, yang dienkripsi biasanya kalau menggunakan SMTP itu pipanya. Jadi pipanya yang diperkuat biar airnya nggak bocor. Tapi untuk POP3 dan yang lain-lain itu analoginya sedikit berbeda. Nah, ini kan sudah dijelaskan SMTP protokol untuk berkomunikasi dengan server guna menggunakan email dari lokal email ke server sebelum akhirnya di ke server email penerima. Jadi dari apa pengirim ke server dia itu pakai SMTP. Proses ini dikontrol dengan mail transfer agent yang ada dalam server email Anda. Jadi di server email kita pasang MTA ini. Nah, untuk port SMTP itu dia pakai port 25 itu untuk tanpa enkripsi, dan untuk port ada satu lagi 426 itu dia menggunakan port SSL atau TLS yang namanya SMTPS. Jadi untuk SMTP dia itu tidak menggunakan apa enkripsi. Nah, untuk yang pakai enkripsi namanya SMTPS, yaitu Simple Mail Transfer Protocol Secure. Nah, untuk POP3 sendiri ialah versi terbaru dari protokol standar untuk menerima email. Jadi kalau SMTP mengirim email dari uh, mengirim ke server, untuk POP3 dia itu menerima email. Protokol ini merupakan protokol klien atau server di mana email dikirimkan dari server ke email lokal, jadi dari server ke lokal, untuk berkomunikasi dengan email server dan mengurus email semua ke email lokal seperti contoh Outlook, Thunderbird, Windows Mail, Mail, sebagainya. Popri ini sendiri maksudnya gimana? Jadi kita itu install sebuah aplikasi contoh Outlook, Thunderbird, Windows Mail. Nah, semua email yang ada di server bisa kita simpan ke lokal, jadi bisa kita lihat tanpa memerlukan akses internet. Beda dengan web mail server yang kalau kita ingin membukanya harus memiliki akses internet atau akses ke server tersebut. Kalau ini tidak, jadi email disimpan secara lokal. Ibaratnya pesan ini di-download atau disimpan secara lokal.
Apabila Anda mengakses akun email yang sama dari perangkat berbeda, kami sangat merekomendasikan untuk menyimpan backup. Ini juga perlu di-note ya. Jadi kita harus menyediakan backup. Semisal kita punya satu akun di perangkat A, lalu kita ingin login ke perangkat B, pastikan yang di perangkat A ini sudah di backup semua. Jadi ini juga untuk melakukan antisipasi, semisal perangkat kedua ini gagal mengunduh, tapi kita masih punya backup dari perangkat pertama. Nah, untuk POP3 adalah protokol komunikasi satu arah yang artinya data diambil dari server dan dikirimkan ke email lokal di perangkat komputer Anda. Jadi cuma satu arah, ke server ke komputer lokal, disimpan aja. Nah, untuk port POP3 ada dua, ada port 110 yaitu tanpa enkripsi, dan ada port 995 yaitu dia port SSL atau TLS, namanya POP3S. Nah, kelebihan menggunakan POP3, ketika email sudah diunduh melalui aplikasi lokal mail di komputer, Anda tidak perlu terhubung ke internet apabila Anda ingin membukanya kembali. Seperti yang saya bilang tadi, kebanyakan tidak ada ukuran limit untuk email yang dikirim dan diterima. Karena apa? Karena ya file disimpan di komputer lokal. Limitnya itu ya storage Anda sendiri. Lalu dapat membuka file attachment dengan cepat, itu karena apa? Ya tadi disimpan di lokal. Kalau sudah tersimpan ya bukanya cepat, tinggal buka aja. Beda kalau kita pakai webmail server. Kalau webmail server kan kita harus masuk internet, kita harus ping ke servernya dulu untuk membuka emailnya, otomatis ada jeda waktu lah, ada delay. Tidak ada ukuran untuk mailbox kecuali hadis komputer Anda penuh. Nah, ini juga yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi berapa banyak email diterima itu tidak ada batasnya sampai hadis atau storage Anda penuh. Untuk kekurangan POP3 ialah dia itu rawan phishing. Jadi kalau jika JavaScript pada email reader diaktifkan, email phishing dengan embed JavaScript dapat terbaca di email. Semua pesan akan disimpan di komputer. Hal ini dapat mengurangi space pada disk komputer tentu. Kalau kita cuma seperti kayak Gmail harian, kita nggak pakai kayak intens kayak bekerja, kita nggak pakai kayak kirim file besar ya, paling nggak cuma 2 atau 3 giga, itu pun paling besar. Tapi kalau kita pakai email ini sebagai sarana utama, seperti contoh dulu ya, kalau dulu itu kan kita pakai email ya sebelum ada WhatsApp, Facebook, Telegram dan lain-lain, kita itu pakai email untuk berkomunikasi. Jadi kadang email yang kita punya itu banyak, riwayat percakapan kita dengan orang itu banyak, belum lagi dengan file-file yang dikirim. Itu ini kalau kita download secara terus-terusan dapat mengurangi kapasitas storage yang kita miliki. Nah, untuk semua file attachment diunduh dan disimpan dalam di komputer karena potensi komputer terinfeksi virus dari email lebih besar. Nah, ini ya. Jadi kalau kita dari web mail server kan kita semuanya udah terlog di browser. Otomatis data nggak akan keluar dari browser kecuali kita izinkan. Tapi kalau sudah pakai POP3 kan data tersimpan di komputer, bisa saja data email atau malware yang ada di email tersebut melakukan otomasi saat sudah diunduh, saat sudah masuk ke dalam storage, dia akan melakukan auto run atau melakukan run dengan sendirinya tanpa perlu eksekusi. Nah, lalu ada yang berikutnya, folder email terkadang hilang. Jika ini yang terjadi, upaya restore cukup sulit dilakukan. Jadi kadang itu email itu terkadang hilang, tapi ini untuk sekarang case yang sangat-sangat jarang dengan teknologi yang ada sekarang, terutama dengan app klien seperti kayak Thunderbird gitu. Selama foldernya nggak dihapus, selama folder mail storage-nya nggak dihapus, ya nggak akan hilang. Tapi kecuali terkena kayak virus ya. Jadi kita itu kembali lagi harus berhati-hati saat kita melakukan apapun, mengunduh apapun melalui internet, kita harus berhati-hati. Lalu ada juga yang berikutnya, IMAP, Internet Message Access Protocol. Seperti halnya POP3, juga digunakan email ke lokal mail, hanya saja terdapat sedikit perbedaan jarak kerja. Ada sedikit beda di sini. IMAP adalah merupakan protokol komunikasi dua arah sebagai perubahan yang dibuat pada lokal mail yang dikirimkan ke server. Pada dasarnya, isi email tetap berada di server. Protokol IMAP lebih direkomendasikan oleh penyedia email seperti email dibandingkan menggunakan POP3.